Tuhan pakai lewat Om Sam dan seluruh tim yang ada Tuhan. Kau yang berkati keluarganya, Kau yang berkati pekerjaan, pelayanannya Tuhan, Kau yang berkati. Terlebih Tuhan kami mau berkati buat Opa Niko Tuhan, biar Kau yang melimpahkan berkat yang daripada-Mu, hikmat Tuhan, biar visi-misi yang daripada Tuhan itu boleh turun atas Opa Niko Tuhan, biar Engkau yang terus urapi Opa Niko Tuhan, kemanapun Opa Niko melangkah, biar hadirat Tuhan itu boleh nyata Tuhan, biar apapun yang Opa Niko katakan, apapun yang Opa Niko sampaikan Tuhan, itu boleh keluar dari kata-kata Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kesehatannya Tuhan, keluarganya Tuhan, seluruh anak-anak dan cucunya Tuhan, bahkan wakil-wakilnya Engkau berkati Tuhan, biar GBG boleh sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus, kami juga memberkati Tuhan untuk Om Ginting, biar Engkau yang terus berkati Om Ginting Tuhan, Engkau yang berapi Tuhan, biar kuasa kesembuhan itu boleh mengalir buat Om Ginting Tuhan, Engkau yang bilur-bilur dari-Mu yang boleh mengalir atas tubuh Om Ginting Tuhan, sel-sel yang baru itu boleh mengalir buat Om Ginting Tuhan. Sekarang kami mau berkatakan kesembuhan itu terjadi buat Om Ginting Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga memberkati buat Tante Fosha, buat anak-anaknya Tuhan, bahkan cucunya Tuhan, biar Engkau yang terus berkati Tuhan, Engkau yang limpahkan berkat kesehatan yang sempurna itu ada buat mereka Tuhan. Engkau berkati Tuhan untuk jemaat-jemaat BBB Tuhan, dan Engkau yang boleh berkati BBB Tuhan, Engkau yang boleh menyatakan kuasa-Mu atas BBB Tuhan. Kami juga mau berkati Tuhan buat Papi Tony dan Mami Gira di tempat ini Tuhan, biar Engkau yang terus berkati Tuhan, Engkau yang terus urapi, Engkau yang terus sampaikan isi hati-Mu Tuhan ke mereka Tuhan, biar kemanapun Mami Papi melangkah itu boleh Tuhan yang pimpin, boleh Roh Kudus yang pimpin, biar Engkau yang terus pakai GBI Merapi Merbabu ini boleh menjadi terang dan garam dimanapun kita melangkah Tuhan, biar boleh dari GBI Merapi Merbabu, jemaat-jemaat, orang-orang sekitar boleh merasakan kasih Kristus yang nyata Tuhan dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mau berkati Tuhan jemaat yang ada Tuhan, biar Engkau yang terus berkati Tuhan, Kau yang melimpahkan berkat yang daripada-Mu, kesehatan yang sempurna ada buat kami semua Tuhan, biar kami melangkah keluar dari tempat ini, kami boleh memberitakan firman Tuhan, kami boleh memberitakan kasih yang daripada Tuhan. Kau yang terus berkati Tuhan Hotel Merapi Merbabu Tuhan, di tempat di mana kami beribadah Tuhan, biar Engkau yang terus berkati, biar lewat kami mereka boleh terus diberkati dan mereka boleh terus merasakan kasih hadirat Tuhan dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh aspek hidup kami Tuhan. Kami mau berkati seluruh lingkungan yang ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Let your kingdom come, your will be done Lord. In the name of Lord Jesus, amen. Amin, haleluya. Bapak Saudara, kita mau baca Mazmur 91. Sama-sama kita mau perkatakan iman kekuatan kita. Siap? Haleluya. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang hidup dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayap engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap hama yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular betung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melumpuhkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadamu. Haleluya. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah kita dahsyat. Haleluya Tuhan, haleluya. Yesus
ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari jemaat sendiri katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk
Terpujilah Engkau. Perbuatanmu dahsyat setiap hari di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kau kumpulkan kami di tempat ini. Kami mau mendengarkan lagi isi hati-Mu. Biar roh hikmat pengertian Kau berikan bagi kami, sehingga kami dapat menangkap apa yang ada di dalam hati-Mu bagi kami untuk kami lakukan hari-hari ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke. Shalom, shalom. Selamat pagi. Ya. Hari ini adalah hari yang dahsyat, saya percaya, di tengah segala situasi yang bisa dikatakan masih belum menentu juga ya sampai hari ini. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan, dan Dia adalah yang memegang segala waktu dari awal hari ini sampai ke depan. Amin. Halo, amin. Ya. Pagi ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengerti bagaimana berjalan di dalam penggenapan firman. Ya. Mungkin kita kalau melihat situasi yang ada, kita mungkin akan melihatnya bahwa ini sepertinya tidak mungkin. Dengan situasi yang ada, ekonomi kacau, ekonomi keluarga, mungkin juga banyak yang dirumahkan, bahkan juga ada yang mengalami pemutusan hubungan kerja, tetapi ada biaya-biaya lain, biaya yang harus kita keluarkan setiap waktu, dan itu tidak, tadi seperti yang dikatakan di dalam lagu itu, kita tidak fokusnya kepada Tuhan, menyembah Dia, kita mencari Dia, maka kita akan goyang. Kita akan mengalami yang namanya satu, mungkin bisa bilang depresi. Kita mungkin akan bisa mengalami yang namanya tekanan. Oke? Tetapi pagi ini saya mau ngajak Bapak Ibu untuk melihat bahwa masih ada harapan. Halo? Masih ada harapan. Kita percaya bahwa Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Dia mati, kemudian Dia bangkit. Oke? Dan kebangkitannya itu, kuasanya itu masih ada sampai hari ini. Artinya kemenangan Kristus selalu itu akan menjadi jaminan bagi setiap kita ketika kita melihat kepada Dia, melihat kepada apa yang ada di atas kayu salib itu. Kalau tidak ada salib, tidak ada penebusan Kristus, sia-sialah kita kumpul hari ini Bapak Ibu. Karena kita mempunyai Tuhan yang hidup. Haleluya. Kita mempunyai Tuhan yang hidup hari ini dan sampai selama-lamanya. Apapun kondisi kalian, kondisi kita semua, itu tidak mempengaruhi kekuasaan dari Yesus Kristus, kemenangannya itu bagi kita. Yang menjadi masalah adalah selalu di kita. Oke? Kita seringkali akan bisa goyang. Kita akan bisa selalu tidak fokus. Kita seringkali lebih melihat kepada sekeliling kita. Kita seringkali melihat ke situ. Kita tidak melihat ke Tuhan. Ingat kisah di dalam Alkitab ketika Yesus menyuruh murid-muridnya menyeberangi danau Galilea atau danau Tiberias pada waktu malam. Yesus sengaja sendirian berdoa dulu. Ini kan setelah kejadiannya waktu Yesus berkhotbah, ya, buat KKR di tepi pantai, gitu. Nah, Yesus menyuruh murid-muridnya ke sana. Pas kurang lebih jam 2, jam 3 pagi, itu yang namanya anginnya kencang sekali. Wih, kencang sekali. Sampai akhirnya mereka kalah kabut. Mereka tahu tuh, padahal mereka nelayan kebanyakan. Tapi mereka kalah kabut juga. Wah, ini bisa tenggelam nih, perahu ini bisa tenggelam. Tapi tiba-tiba kurang lebih jam 4, jam 3, jam 4 pagi, katakan di dalam kita bahwa Yesus muncul di situ. Dan setelah Yesus muncul, Petrus, nah ini, Petrus melihat Yesus, dia langsung lihat, Guru, kalau memang engkau adalah Tuhan, engkau adalah Yesus yang dia kenal gitu maksudnya. Kalau engkau Tuhan, perintahkan aku untuk datang kepadamu. Kata Yesus, oke, mari sini.
Dia keluar dari perahu, dia berjalan 1, 2, 3. Dia ada di dalam dimensi yang berbeda, Bapak Ibu. Dia berada di dalam dimensi yang tidak ada pada saat itu. Maksudnya dimensi dunia yang penuh dengan kacauan. Dia keluar dari perahu itu. Dia keluar, dia melewati batas yang namanya batas normal yang kita bisa lihat. Tapi Petrus melangkah di atas air, itu tercatat di Alkitab. Dia melangkah, dia melihat Yesus. Tetapi ketika ada anginnya semakin kencang, dia melihat angin itu, dia merasa angin itu, waduh saya bakal tenggelam. Sedikit demi sedikit, dia bukan tetap berjalan di atas air, tapi masuk ke dalam air. Dan akhirnya Yesus menolong dia mengangkat. Kita dicipta oleh Yesus, oleh Bapa, untuk mengalami dan harusnya berada di dalam dimensi supranatural itu. Sekali lagi, saya dan Bapak Ibu, kita dicipta dari yang namanya kehadiran Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat, yang supranatural, alias di situ tidak ada dosa, di situ yang ada hanyalah kemuliaan, di situ adalah yang ada hanyalah kekudusan, di situ yang adalah hanyalah kebesaran Tuhan. Dan kita dibawa masuk sebenarnya ke situ. Kita berasal dari situ, tapi dosa menarik kita keluar. Sekarang ini dengan segala situasi yang sepertinya ini nggak mungkin, ya memang nggak mungkin. Sepertinya kayaknya saya mau melakukan usaha ini kok kayaknya nggak bisa, karena begitu banyak keterbatasan yang kita alami hari-hari ini, Bapak Ibu. Bulan Februari yang lalu, Februari ya Pak, yang saya di sini waktu itu ya. Kayaknya kita istilahnya setiap hari Minggu kita kayaknya luar biasa lah. Saya dikatakan excited gitu, wah pengen datang ke gereja. Tetapi setelah bulan Maret sampai ke sini, gereja tiba-tiba harus tutup, semua rumah ibadah. Tapi ingat, kuasa Tuhan tidak terbatas dalam satu tempat. Kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat bahwa kita semua bisa mengalami apa yang dialami oleh Petrus, yaitu berjalan di atas air, berjalan di atas ketidakmungkinan, berjalan di atas kemustahilan. Karena apa? Karena kita tahu ada Yesus di depan. Kalau mata kita terus tertuju kepada Dia, maka kita akan berjalan di dalam dimensi supranatural itu, Bapak Ibu. Kita mungkin nggak tahu nih, kita saat ini sedang berusaha untuk membuka usaha karena kita putus hubungan kerja atau dirumahkan. Kalau dirumahkan lebih gak enak juga ya, karena nggak jelas gitu kan. Nah, tapi kita mau buka usaha, tapi kayaknya nggak bisa. Namun kalau Bapak Ibu tetap melihat kepada Kristus, maka di situ ada satu penyediaan supranatural yang Tuhan akan kerjakan. Oh, haleluya. Haleluya. Waduh, saya ada teriak aja cuma karena pakai masker kali ya. Oke, gak apa-apa. Di sini apa sudah dibagikan tentang PLF 5781? Belum ya? Oke, saya akan membagikan sedikit saja yang sederhana ya. Kita tahu bahwa di tahun 2020, sekarang 2020, ini sekitar bulan Oktober, September Oktober kita memasuki tahun Ibrani namanya 5781, atau kita sudah kenal yang namanya PLF. Oke? 81 yang kita lihat di belakangnya. PLF ini sebenarnya memiliki makna. Kalau P kita sudah pada tahu, saya yakin kita sudah mengerti. Itu berbicara tentang mulut Tuhan. Nah, tapi bukan hanya sekedar mulut Tuhan. Simbolnya memang seperti mulut yang terbuka. Mulut Tuhan, kalau nggak salah waktu bulan Februari saya datang ke sini, saya bahas tentang itu ya, tentang bahasa atau perkataan Tuhan. Nah, ketika mulut Tuhan dilepaskan, ini di dalam Kejadian 1 ayat 3, ketika pada waktu itu Kejadian 1 ayat 1 sampai 2, pada waktu itu yang namanya dunia
belum berbentuk dan kosong. Oke? Belum berbentuk dan kosong, gelap. Ada banyak ketidakpastian di situ. Bumi belum berbentuk, belum ada daratan, belum ada apapun di situ. Oke? Perhatikan bahwa hari-hari ini juga kegelapan sedang menguasai bumi kembali. Tetapi di dalam Kejadian 1 ayat yang ketiga, jelas banget dikatakan di situ bahwa Tuhan berfirman, jadilah terang. Kalau dalam bahasa Indonesia, jadilah terang. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau diterjemahkan, jadilah terang di sana. Let there be light. Biarlah terang itu jadi di sana. Artinya, saat ini firman Tuhan sedang bekerja. Ya, perhatikan, COVID-19 datang di dalam PLF. Oke, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat sedikit. Saya akan coba sederhanakan apa yang saya mau katakan ini. Ini akan ada hubungannya dengan bagaimana kita berjalan bersama Dia dan mengalami penggenapan firman-Nya. Oke, hari-hari ini COVID-19 datang ketika masuk PLF, masuk di dalam tahun di mana Tuhan mau menyatakan dirinya. Karena Alf, angka 1, berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang pribadinya sendiri. Hanya Dia satu-satunya. Dialah yang awal, Dialah sumber, Dialah Bapa. Ketika firman Tuhan bekerja saat ini, Bapak Ibu, saya percaya ketika kita merenungkan firman Tuhan setiap pagi, pasti Bapak Ibu akan ada satu rema, oke? Akan ada satu rema yang datang, ya kan? Akan ada satu rema yang datang dalam hati kita, dan kemudian kita doakan lagi. Saya anjurkan untuk perkatakan firman itu. Apa yang Bapak Ibu dapatkan, perkatakan itu. Karena ingat, perkataan kita itu mengandung kuasa. Perkataan kita mengandung kuasa karena ada firman di dalamnya. Dan ketika firman itu dikatakan, maka di situ ada terang, Bapak Ibu. Halo. Kalau kita terus perkatakan firman itu di musim ini, di tengah segala kegelapan, justru karena ada kegelapan, kita harus menyatakan firman itu supaya terang itu kelihatan. Jangan pernah takut. Artinya begini, jangan pernah kita terintimidasi dengan segala hal yang terjadi sekarang ini. Tapi kita harus berjalan di dalam firman, karena Dia adalah firman. Dan ketika firman itu dibukakan kepada kita, dia akan menjadi sebuah fondasi, Bapak Ibu. Oke? Ketika firman itu kita dapatnya, kita dapat tadi yang seperti saya katakan, kita menerima firman itu. Firman itu kita dapat, kita kunyah, kita renungkan, kita lakukan. Itu akan jadi sebuah pijakan bagi kita untuk kita melangkah di hari itu. Besoknya sama lagi kita melakukan, itu menjadi sebuah pijakan yang baru. Terus kita melakukannya, mengaktifasi firman dalam kehidupan kita. Maka sebenarnya kita sedang dibawa ke dalam jalan yang namanya jalan Tuhan. Bukankah Yesus mengatakan di Yohanes 14 ayat 6? Ini udah pada tahu ya. Tuhan mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Perhatikan, Dia adalah jalan, ya. Dia adalah kebenaran dan Dia adalah kehidupan. Yohanes 1 ayat 1 sampai yang kelima itu juga jelas mengatakan bahwa Dia adalah firman. Firman di mana di situ ada terang, dan terang di dalam firman itu ada kehidupan. Yesus sudah mati bagi kita. Mungkin sebelum lebih jauh, tolong buka yang di dalam Ibrani 10 ayat 20. Ibrani 10 ayat 20 supaya kita lebih jelas. Ya, Ibrani 10 ayat 20. Karena Ia, Yesus, telah membuka jalan yang baru dan yang hidup. Ini dikonfirmasi lagi di dalam Ibrani. Yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Coba bayangkan, Dia yang sudah mati, kemudian Dia bangkit, dan ketika Dia bangkit, maka di situ sebenarnya Dia sedang membuka di dalam alam yang baru, alam roh yang baru, di dalam dimensi yang baru bagi kita.
untuk kita bisa melangkah. Oke? Untuk kita bisa melangkah bersama Dia. Di situ ada Yesus. Di situ ada Yesus. Bayangkan, Dia sudah mati. Dia sudah mati, kemudian Dia bangkit. Dan Dia memberikan dirinya untuk menjadi tabir yang terbuka, untuk menjadi pintu. Di dalam Yohanes 10 dikatakan Dia menjadi pintu yang terbuka untuk kita bisa melangkah di dalamnya. Ketika kita berjalan bersama Yesus yang adalah firman, maka kita sedang berjalan di dalam yang tadi saya katakan, di dalam dimensi yang supranatural, Bapak Ibu. Halo, ada orang kan di sini? Mengerti ya maksud saya? Mengerti ya? Jadi ketika Yesus membuka jalan yang baru bagi kita, pastikan kita ada di dalam jalan itu, Bapak Ibu. Jangan keluar. Manusia diberikan satu berapa waktu yang lalu di komunitas kami ini kan seringkali kita mengadakan yang namanya Q&A di dalam Instagram biasanya. Saya dengan Pak ini biasanya memberi kesempatan untuk orang-orang menanyakan topik yang kita bicarakan. Ada yang waktu itu menanyakan baru Kamis kemarin. Manusia kan diberikan free will ya. Manusia diberikan free will. Tapi berarti free will manusia itu kan bisa berhadapan dengan yang namanya kehendak Tuhan. Gini, kita diberikan free will, yaitu kehendak bebas. Kita diberikan kesempatan bagi Tuhan untuk berjalan bersama Dia atau tidak. Artinya begini, free will, kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita, itu sebenarnya sedang membawa kita untuk semakin mengerti bahwa kita harus bersepakat dengan Tuhan. Kita harus berjalan bersama-sama. Tuhan tidak pernah mau memaksa. Tuhan mau ada satu kesadaran dari kita bahwa kita berasal dari Dia. Kita berasal dari Dia. Dan kita tidak akan bisa hidup tanpa Dia. Kita berasal dari Dia. Oleh karena itu kita harus berjalan di dalam jalannya Dia, jalan Tuhan sendiri. Sebab kalau enggak, kita yang kacau. Berapa banyak berita yang saat ini yang saya dengar gitu dengan kejadian yang ada, waduh, saya sedih, kaget. Banyak hamba Tuhan yang kembali pada Bapa di surga. Tapi di satu sisi, saya harus melihat lagi diri saya. Apakah saya sungguh-sungguh berjalan di dalam firman atau enggak? Karena maut bisa datang tiba-tiba. Tetapi yang pasti saya mau katakan, sesuai dengan tema yang tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kita sedang ada di dalam masa-masa yang dahsyat, masa-masa yang luar biasa. Di dekade T ini yang berani saya katakan bahwa akan ada banyak hal-hal, akan ada banyak hal, segala sesuatu yang tidak lazim, termasuk di dalamnya pemulihan, termasuk di dalamnya mujizat, termasuk di dalamnya terobosan. Setan melakukan hal-hal yang tidak lazim dengan segala situasi yang ada. Tetapi saya mau katakan, Tuhan kita lebih dahsyat. Dia sedang melakukan hal-hal yang tidak lazim, yaitu mujizatmu, breakthrough-mu, yaitu pemulihanmu, yaitu kesembuhan. Amin. Kita sedang memasuki itu. Setan akan berusaha untuk membuat kita tidak berada di dalam jalan itu. Karena di dalam jalan itu kita sebenarnya sedang masuk ke dalam masa-masa penggenapannya, Bapak Ibu. Ketika kita memperkatakan firman-Nya kembali, maka di situ akan
terjadi yang namanya tadi yang saya katakan, hal-hal yang adikodrati, hal-hal yang gak bisa kita pikirkan, hal-hal yang gak kita bisa bayangkan, itu kok bisa kejadian, yang artinya bisa memberkati kita. Dan akhirnya kita tahu bahwa ini semuanya oleh karena Dia, oleh karena Tuhan. Sekarang ini dengan kondisi yang ada, saya terlalu percaya kita sedang dikembalikan lagi kepada fokus kita yang benar, yang betul tentang Tuhan itu bagi kita siapa. Apakah kita sungguh-sungguh mencari Dia hari-hari ini? Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Dia hari-hari ini? Kisah Rasul 3:21, coba tolong tampilkan Kisah Rasul 3:21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kata waktu pemulihan di dalam bahasa aslinya itu adalah waktu restitusi. Waktu-waktu restitusi. Di situ cuma ditulisnya waktu pemulihan. Tapi kalau dalam bahasa aslinya waktu-waktu restitusi. Saya terlalu percaya bahwa di tahun-tahun ini, di dekade P ini, sesuai dengan waktu kalender Ibrani yang adalah waktu Tuhan bagi kita sedang memasuki waktu-waktu restitusi itu, waktu-waktu pemulihan itu, waktu-waktu di mana semua yang tertunda di waktu-waktu yang lalu untuk penggenapannya itu sedang mau digenapi sepanjang 10 tahun ini. Akan ada banyak mujizat yang gak lazim, akan ada banyak revival yang gak lazim, akan ada banyak kesembuhan yang tidak lazim yang dikerjakan hanya oleh karena Dia sendiri, Tuhan. Kekuatan kita hari-hari ini apa sih sebenarnya? Gak ada. Akhirnya kembali lagi, kekuatan kita hanyalah firman. Kita harus terus bangun manusia rohani kita. Kita harus terus bangun manusia batin kita setiap pagi. Untuk apa? Untuk kita berada dalam firman, memegang itu firman. Walaupun firman itu sepertinya belum jadi, belum kejadian gitu ya. Apa yang sudah kita terima, kan firman itu kan ada janji Tuhan, oke? Amin. Firman itu janji Tuhan, oke? Ya. Nah, di dalam firman itu yang kita terima yang ada janjinya, tapi kita belum menerimanya. Kita terus pegang firman itu, karena pada waktunya dia akan terjadi. Yesaya 55:11. Seperti terjadi kayak penundaan, tetapi tidak. Firman Tuhan pasti akan segera terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu percaya saat ini adalah firman itu sendiri, gak ada yang lain. Apa yang Bapak Ibu percaya saat ini harus hanya firman, bukan yang lain. Bukan informasi yang berasal dari dunia, bukan informasi yang berada di sekitar kita. Tapi pastikan kita lebih banyak mendengar firman Tuhan, mencari apa yang ada di dalam hatinya, yaitu firman-Nya. Yesaya 55:11 sudah jelas mengatakan bahwa firman yang diperintahkan oleh Tuhan itu akan bergerak melakukan kehendak Tuhan sendiri di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak mungkin pengharapan kita di waktu yang lalu tertunda. Tetapi ketika kita melihat firman itu, kita berjalan bersama firman itu, maka kita akan melihat ada penggenapan di musim ini. Ada penggenapannya. Ada penggenapannya Bapak Ibu. Ada penggenapannya. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku-kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Ku-suruhkan kepadanya. Firman yang sama, yang seperti katakan Yesaya 55:11, itu juga berlaku bagi kita semua hari ini. Dunia boleh kacau saat ini, tetapi bagi saya secara pribadi,
Saya sungguh sangat excited, sangat wow. Ini adalah waktu di mana Tuhan akan menyatakan setan boleh merancangkan segala perbuatan, segala kekacauan, segala intrik, segala tipu dayanya, segala intimidasinya. Tetapi ketika kita melihat Tuhan, maka perjalanan kita hari demi hari adalah perjalanan keberhasilan, adalah perjalanan yang penuh dengan berkat, adalah perjalanan yang penuh dengan breakthrough, terobosan, adalah perjalanan yang mendekati ke dalam destiny. Jangan pernah berpikir bahwa kita sendiri saat ini, Bapak Ibu. Jangan pernah berpikir seperti itu. Itu adalah apa yang dikatakan oleh si setan itu. Mungkin kali ini kita merasa sendiri. Mungkin saat ini kita merasa bahwa kita tidak mampu, tidak berdaya. Tapi ingat, saat ini saya mau katakan bahwa di saat-saat yang sepertinya nggak enak saat ini, justru di sini kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Tergantung dari kita mau buka hati untuk Dia apa tidak. Kita benar-benar mau, kalau bahasa Indonesia available, tersedia bagi Tuhan apa enggak? Karena ketika kita tersedia, maka seperti air itu akan ditaruh di dalam kehidupan kita. Seringkali yang menjadi masalah ketika kita mau berjalan di dalam jalan Tuhan, ada dua hal yang saya catat di sini. Kita akan menghadapi dua tantangan ini. Yang pertama, manusia lama. Manusia lama kita. Manusia lama ini apa? Ada sikap hati kita yang harus kita perhatikan. Budaya dosa, kemudian budaya dosa. Terus juga paradigma dosa. Tantangan yang kedua adalah kehidupan dunia ini. Apa sih yang ada dalam dunia ini? Jelas dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Mungkin bisa dibuka, tetapi yang saya mau beri catatan di sini. 3 ini. Apa yang ada dalam di dunia ini? Pertama, keinginan daging. 2, keinginan mata. 3, gangguan hidup. Keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup. Setan akan berusaha untuk mengalihkan kita dengan segala sesuatu yang sepertinya baik, bagus, tapi itu menjerat. Setan akan selalu berusaha untuk menjegal kita di dalam jalan di mana kita seharusnya ada di situ, sehingga akhirnya kita menyangkali Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita tidak membereskan, khususnya apalagi manusia lama kita, dia akan bisa masuk dengan smooth, dengan tenang. Tapi bisa juga dia dengan langsung cetek. Dunia memang menawarkan segala sesuatu yang bagus di pandangan mata kita, tetapi semuanya semu. Namun ketika kita melihat pada apa yang Tuhan rancangkan bagi kita, apalagi di musim ini adalah musim yang dahsyat Bapak Ibu. Saya mungkin gak bisa menjelaskan terlalu detail karena terlalu banyak poin-poin di situ. Tapi yang saya mau katakan bahwa di musim Tuhan saat ini akan ada banyak pemulihan yang terjadi. Sekali lagi saya katakan, akan ada banyak pemulihan yang terjadi. Akan ada banyak hal-hal yang adikodrati yang tidak pernah kita pikirkan itu terjadi. Amin. Tetapi sekali lagi yang saya perlu ingatkan, hati-hati dengan hal ini, terutama manusia lama kita. Kita harus mencari Tuhan saat ini lebih lagi. Kita harus menguatkan otot rohani iman kita. Kita harus memberi asupan manusia rohani kita dengan firman, dengan roh. Supaya apa? Supaya kita tetap bertahan di tengah segala situasi yang ada. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan menyertai kita. Bahwa ada terobosan
keputusan yang baru, dan kita akan dibawa ke dalam hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Kita masuk sampai ke destiny. Coba kita lihat di dalam kisah bangsa Israel ya, bangsa Israel. Ketika mereka masuk ke dalam destiny, begitu banyak peperangannya, dan harus diseleksi akhirnya mereka. Di 1 Korintus berapa ini ya? Itu bisa Bapak Ibu lihat di 1 Korintus ini, di 1 Korintus 5. 1 Korintus 5 itu. Nanti bisa dibaca. 1 Korintus 10 ayat 5 sampai 10. Itu dicatat aja. 1 Korintus 10 ayat 5 sampai 10. Bagaimana Paulus mengingatkan jemaat Korintus untuk melihat apa yang terjadi oleh bangsa Israel. Mereka berjalan keluar dari Mesir, tetapi di tengah jalan mereka diseleksi lagi. Mana yang sungguh-sungguh mau hidup di dalam masuk dalam destiny sama yang tidak. Mereka harus disaring lagi, sehingga akhirnya hanya generasi Yosua dan Kaleb. Oke? Dan ketika mereka mau masuk ke sana, tetap aja mereka harus berperang. Saat ini bukan waktu yang santai Bapak Ibu. Oke? Halo. Saat ini bukan waktu yang santai. Oke, ada WFH, apalah, work from home semuanya, oke lah. Tapi saat ini saya mau katakan, ini bukan waktu santai. Ya, ini bukan waktu santai. Ini waktunya untuk kita bangun manusia rohani kita. Terus bangun. Supaya apa? Supaya seperti yang di dalam Yesaya 60, kita menjadi terang. Oke? Kita menjadi jawaban. Kita dapat menyaksikan nama Tuhan, sehingga semua orang dapat melihat Yesus dalam kehidupan kita. Karena ini yang Tuhan mau hari-hari ini. Jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa sepertinya ya udahlah, biasa aja lah hidup. Enggak, jangan. Karena di rumah ya udah makan tidur gitu akhirnya gemuk. Enggak, jangan. Kita harus terus membangun manusia rohani. Saya bersyukurlah ada teman-teman yang saya tahu banyak melakukan kegiatan doa melalui Zoom gitu. Wah, luar biasa gitu. Dan memang itu harus kita lakukan hari-hari ini. Kita harus membangun manusia rohani kita. Hubungan kita dengan Tuhan, terus juga dengan sesama tubuh Kristus itu harus kita terus jaga. Karena hari-hari ini memang sepertinya mengerikan. Tetapi tidak, saya mau pastikan, tidak kalau kita melihat kepada Tuhan. Tidak kalau kita melihat ada rancangan Tuhan yang dahsyat hari ini, yang Tuhan mau genapi melalui hidupku. Tidak, karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, dan dia akan masuk dalam hidup kita untuk menjadi sebuah fondasi. Menjadi fondasi. Ketika itu menjadi satu fondasi, hari-hari ini Bapak Ibu, semua fondasi sedang digoyangkan. Oke. Apa yang sedang kita bangun hari-hari itu sedang diuji. Oke. Apa yang sedang kita bangun? Coba perhatikan kembali. Apakah kita membangunnya di atas fondasi yang kuat, yaitu di atas batu karang itu, atau di atas yang lain, kayu kah, jerami kah, atau yang lain? Coba perhatikan. Cek lagi. Apakah kita sudah membangun hidup kita di dalam fondasi kehidupan yang tepat, yaitu Yesus, bukan yang lain. Halo. Kalau kita percaya bahwa kita dibangun di dalam fondasi itu, di atas fondasi itu, maka seperti di dalam kitab Injil dikatakan, ketika banjir datang, rumah itu tidak akan goyah, tidak akan hancur. Covid mungkin membuat kita kesel, nggak bisa kemana-mana, semuanya terbatas. Orang tiba-tiba jadi sepi, walaupun tetap aja mau tetap aja yang keluar kota gitu ya, kemarin pas liburan keluar kota tetap aja gitu. Tapi di dalam masa-masa seperti ini kita akan melihat bahwa Tuhan bersama-sama kita. Tadi seperti di Mazmur 91, kalau kita mengatakan bahwa kita sungguh-sungguh mau dibangun atau sudah berada di atas dasar fondasi itu, Tuhan mengetahui
Mazmur 91 tadi, ayat yang berapa tadi? Ayat yang ke-15 kalau nggak salah dikatakan. Karena hatinya melekat pada karena hatinya melekat menyatu. Ini yang Tuhan sedang cari. Hosea 6 ayat 6. Tuhan sedang mencari orang yang melekat menyatu dengan Dia, berjalan beriringan bersama Dia. Karena Dia mau katakan ketika kita berjalan bersama Dia, Dia seperti mau mengatakan, anakku, aku mau memberikan kamu hal yang dahsyat, hal yang luar biasa. Ayo terus berjalan bersamaku. Ayo terus berjalan bersamaku walaupun saat ini situasi yang mungkin. Tapi ketahuilah, ketika engkau bersamaku, maka engkau akan melihat hari-harimu itu berbeda. Hari-harimu penuh dengan mujizat. Setiap hari, saya mau katakan, adalah hari-hari penggenapan. Setiap hari, ketika firman itu kita terima, dia menjadi fondasi, terus kita berjalan di atasnya, kita semakin mendekat ke dalam penggenapan itu, Bapak Ibu. Sadar atau enggak, kita semakin dekat dengan penggenapan itu. Kalau misalnya penggenapan ini adalah kursi ini, ketika firman itu kita terima hari ini, terus besoknya lagi kita berjalan, besoknya lagi, kita semakin mendekat ke situ, ke destiny itu, kepada penggenapan apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Perlu ada perjuangan, betul. Perlu ada perjuangan iman. Ini yang saya juga mau jelaskan kepada Bapak Ibu. Filipi 1 ya, coba buka. Filipi 1 ayat 27. Jemaat mula-mula dilatih oleh para rasul, bukan untuk santai-santai. Filipi 1 ayat 27. Ini surat Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara, dia menulis kepada jemaat di Filipi. Ini dia katakan begini: hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bayangkan, seorang rasul yang lagi ada di dalam penjara, dia masih nguatin jemaatnya nih. Hampir seluruh hidup Rasul Paulus adalah hidup dalam penjara itu, Bapak Ibu. Bukan hidup yang enak-enakan. Hampir seluruh kehidupannya ada di dalam penjara. Dan ini dia tulis kepada jemaat Filipi. Perpadanan, kalau di dalam bahasa yang lain itu dikatakan begini: hidup berdasarkan realita Injil Kristus. Oke? Jadi bayangkan ya, ketika firman itu kita terima, ya, kita sedang berhadapan dengan realita dari masa depan kita yang ada di dalam Kristus. Kita sedang berhadapan dan sedang mau dibawa masuk ke dalam realita itu. Jadi ketika kita berjalan di dalam firman yang menjadi fondasi, kita sedang berjalan masuk ke dalam realita Injil Kristus, realita Yesus sendiri. Itu yang tadi saya bilang, adikodrati. Ketika Petrus keluar dari botnya, dari perahunya bersama para muridnya yang ada di perahu itu, dia keluar. Dia sebenarnya sedang masuk melihat kepada Kristus yang membawa sebuah realita yang baru, yang gak sama ketika waktu itu ada angin yang datang di danau. Ketika kita berjalan, sama juga dengan kita, ketika kita berjalan di dalam firman yang menjadi fondasi itu, kita sebenarnya sedang berjalan di dalam sebuah realita di mana kita tahu mungkin di kiri, kanan, belakang, depan kita mungkin gak jelas, tapi kita ada di dalam realita yang bukan berasal dari dunia ini. Walaupun kita tahu bahwa kita masih ada dalam dunia ini, tetapi realita yang kita jalani adalah realita dari Kristus. Di situ kita baru melihat penggenapan firman. Di situ kita dapat melihat yang namanya semua yang tidak lazim
yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Dimulai dari mana? Dimulai dari sini. Roma 12 ayat 2. Kita harus berubah mindset kita dari yang baik kepada yang benar, kepada yang benar, baik, berkenan, dan kepada yang sempurna. Kalau kita sedang dan terus saat ini Bapak Ibu ada di dalam perjalanan bersama Tuhan, bersama firman-Nya, maka saya percaya bahwa Bapak Ibu sedang masuk ke dalam sebuah realita yang baru. Realita yang sama dengan dunia ini, penuh dengan ketakutan. Tapi kita sedang berjalan di dalam realita di mana kebaikan Tuhan kita alami, di mana di situ ada kemurahan Tuhan, di mana di situ ada kasih setia Tuhan, di mana di situ ada tembok perapinya yang melindungi kita, di mana di situ ada malaikat-malaikatnya yang menjaga kita, di mana di situ ada penjagaan yang sempurna. Kita tidak pernah sendiri Bapak Ibu. Jangan pernah terintimidasi dengan keadaan yang kita sedang alami hari ini. Tapi kembali pada Tuhan. Saya pun begitu. Saya kira apa sih sebenarnya yang bisa kita banggakan? Kita mungkin bisa melakukan banyak hal. Kita mungkin bisa melakukan banyak hal, apapun itu. Tetapi apakah kita mengenal Tuhan atau tidak? Apakah kita sungguh mengenal Dia atau tidak? Hosea 6 ayat 6 jelas sekali. Apakah kita sungguh mengenal Dia atau tidak? Kalau kita mengenal Dia, kita mengenal firman-Nya. Kalau kita mengenal firman-Nya, berarti kita pasti tahu apa yang di depan kita. Dan kita tahu bahwa kita sudah masuk ke dalam hal-hal yang besar yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita, hal yang mulia. Di ayat yang lain makanya Paulus juga mengingatkan kepada jemaat Filipi, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, pikirkanlah semua yang baik, semua yang suci, yang mulia, yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Renungkan firman itu setiap hari Bapak Ibu. Ini mungkin pesan yang sangat sederhana, tetapi ketika kita merenungkan, kemudian kita lakukan, kemudian kita berjalan di dalam firman itu, maka saya percaya dan saya terlalu yakin bahwa kekuatan yang baru akan kita terima. Kita akan mengalami yang namanya apa ya? Yang namanya bukan di dalam kehidupan yang tidak jelas. Kita mengalami bahwa terang Tuhan ada di depan kita. Kita mengalami bahwa kita tahu kita harus kemana ini. Kita harus berjalan kemana ini Tuhan. Engkau akan mengarahkan jalan-jalanku. Ini waktunya bukan untuk main-main. Ini waktunya bukan untuk kita santai di rumah semuanya WFH apa segala macam yang FH gitu, from home. Justru itu kesempatan kita untuk mencari Dia, mengenal Dia. Terus masuk dalam pengenapan itu. Saya dress code-nya army. Enggak terlalu ada banget seperti saya. Ya kita memang dipanggil untuk menjadi pemenang. Kita dipanggil untuk berjalan di dalam jalan itu, jalannya Tuhan. Yang memang mungkin kita tidak pernah menjamin bahwa tidak akan ada yang namanya nggak ada gangguan, nggak ada yang namanya lembah gitu, semuanya di bukit, enggak. Tetapi yang Tuhan pastikan kepada kita bahwa aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan. Haleluya. Ini adalah waktu yang dahsyat Bapak Ibu. Jangan menyerah. Jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah berputus asa. Pandang Dia.
firman-Nya. Maka di situ kita akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat. Karena di tahun P Alef ini, sebagaimana Alef menyatakan tentang Tuhan, dirinya sendiri, maka dia mau menyatakan ini kepada yang Bapa. Dia mau menyatakan itu kepada Bapa yang Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan mau percayakan kepada Bapa itu di depan. Ada banyak hal yang besar, tapi diperlukan kapasitas yang besar. Inilah waktunya untuk memperlebar kapasitas imanmu. Perlebar itu dengan makan firman itu, berjalan di dalam firman itu, maka manusia rohani kita ini akan semakin kuat dan Tuhan akan mengerjakan hal yang besar. Kita akan bisa menghancurkan perbuatan musuh. Kita tidak akan kalah dengan intimidasi, tapi kita akan berkata kepada setan, kepada musuh, "Hai setan, kau tidak bisa menguasai hidupku, karena aku sudah ditebus dengan darah Yesus. Namanya adalah kemenangan bagiku." Haleluya. Sekarang kita makin berdiri. Bisa bantu di depan ya, Bel. Biar ini menjadi sebuah pernyataan iman kita ya. Biar kita menyanyikan sebab Kau besar. Kau besar, pengetahuan ajaib. Yes. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti
selesai Tuhan menyampaikan inisiatif, biarlah Roh Kudus terus bekerja atas setiap umat di tempat ini, menyatakan lebih lagi kepada mereka sehingga mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan Tuhan. Di dalam namanya Yesus. Amin. Amin. Ibu saudara, seperti saya bilang tadi, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Ibu saudara, persembahan di kantong. Yang dari sebelumnya kita akan satu dengan doa. Mari kita satu dengan doa. Terima kasih ya Bapak atas firman yang telah menguatkan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan atas firman yang kita Tuhan, biarlah kami semakin dikuatkan ya Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, memberikan berkat daripada-Mu ya Bapak. Kau berkati tangan-tangan yang memberkati ya Tuhan Yesus untuk memperolehkan kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini?
Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya. Yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Saudara, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Amplop. Sebenarnya kita mau angkat amplop persembahan kita yang nomor 1 dalam jawaban. Bapak, kami mengucap syukur buat setiap pengajaran yang boleh kami terima hari ini Tuhan. Kami percaya pengajaran ini dapat bertumbuh di dalam kehidupan keseharian kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan kembali menabur kau memberkati setiap benih yang sudah kami siapkan ini. Kami percaya benih ini menjadi berkat yang luar biasa untuk gereja di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menabur. Haleluya. Amin. Amin. Ku bersyukur.
Bonua ya. Kecil-kecil tapi luar biasa loh ya. Firman-Nya yang boleh tertanam kuat. Ingat firman itu jadi fondasi buat setiap kita. Melangkah. Ya. Ini udah bulan November, bentar lagi mau masuk Desember. Kita percaya hari depan kita 2021 ada dalam tangannya Tuhan. Dan kita sedang berjalan terus dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan buat setiap kita. Amin. Semangat Bapak Ibu Saudara, semangat ya. Walaupun semuanya bergoncang, tapi fondasi kita tuh ada di batu karang yang teguh. Nah itu dia, batu karang yang teguh. Orang aku udah tahu tuh batu karang yang teguh ya, Tante Foni. Ada lagunya soalnya. Ya, pengumuman hari ini Bapak Ibu, terima kasih buat setiap kita yang sudah hadir bersama di ibadah kita. Ya, pengumumannya untuk minggu depan kita ibadah kembali. Cuma tempatnya kita nggak tahu apakah di sini atau di depan, tapi yang penting datang aja ke hotel berbau, ruangannya pasti ada. Ya, dress code kita minggu depan itu merah kayaknya, belum pernah kita pakai merah ya, merah menyala ya. Oke. Sebenarnya dress code ini saya baru dapat kata-kata, maksudnya yang pas banget. Kalau kata Oma Ayu kemarin, iya Bu Ira, dress itu sebenarnya tidak menghambat kita untuk beribadah, tapi buat seru-seruan gitu ya. Buat seru aja kita pakai dress code barengan, nanti kita bisa foto bareng gitu ya. Artinya istilah itu, iya ya, saya pikir ya, kita family kok, kita family ya. Jadi dress code kita minggu depan merah ya. Oke, lalu pengumumannya di depan, Bapak Ibu Saudara yang belum ambil buku, saya ingatkan kembali, tetap tersedia buku ya yang bisa diambil, yang penting dibaca ya. Dan juga pesan sponsor dari yang memberikan buku ini, nanti waktu mengambil kita foto dulu gitu ya. Jadi setiap kita yang mengambil nanti akan difoto di belakang ya. Pengumuman selanjutnya untuk acara Natal kita tanggal 27 Desember jam 5 sore. Bagi Bapak Ibu yang di grup kita udah share ya, untuk yang mau membagikan untuk iklan, pemasangan iklan di kalender ya, sudah di share. Jadi bisa juga dibagikan kepada keluarga, saudara, teman yang memang mau terbeban dan punya hati untuk memberi, untuk donasi untuk Natal kita. Dan saya juga sudah menyediakan jika ada yang perlu proposal penawaran iklan Natal kita ya di belakang, saya mau deh bawa gitu, silakan bisa ambil di saya. Ini udah tanggal 22 karena deadline-nya itu tanggal 30 November untuk data iklan perusahaan atau foto keluarga itu 30 November. Nanti akan di setting ya oleh Pak Dani, pengaturan di kalendernya ya. Nah, kemudian juga puji Tuhan dari dana yang kita butuhkan sekitar 23,5 juta sudah masuk per hari ini tuh, walaupun ada yang sudah transfer, ada yang masih sudah janji gitu ya, sudah 6,8 juta ya. Kita beri tepuk tangan dulu. Kita percaya Tuhan akan mencukupi, bahkan berkelimpahan pasti ya, pasti berkelimpahan. Saya percaya banget buat anak-anak Tuhan yang berharap sama Tuhan gak pernah mengecewakan janji Tuhan ya. Oke, itu aja pengumumannya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah hari ini. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari mara malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak
Merapi, Merbabu yang dicintai Tuhan dan mencintai Tuhan. Mari angkat tanganmu, buka hatimu. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang main dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara dan saya dari siang hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali, bahkan menjemput kita semua di awan-awan yang permai dan akan memerintah bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, katakan sama-sama amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.